Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Nah, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Oke, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang akan terjadi di bulan Juli ya, 2022. Jadi kita lihat yang akan terjadi di Juli 2022. Oke. Wah, aku shuffle dulu ya. Oke. Wah. Jadi di sini aku ngerasa seperti ada ya peristiwa atau kejadian tidak terduga yang membuat kamu ya tidak menyangka gitu. Kok bisa ya terjadi ini dan itu? Kok bisa ya dia kayak gitu, say? Kok bisa dia kayak gini, say? Nah, kalau ada misalnya yang terjadi itu nggak kamu sangka, misalnya kedatangan seseorang, misalnya dia muncul, dia hadir, atau ya di sini kan kayak ada perjalanan seseorang menuju kamu, begitu, atau ini vice versa. Jadi kayak ada pergerakan seseorang menuju kamu, dan itu kan aneh ya, kayak beberapa ngerasa nggak terduga, begitu. Ya kalau itu nggak kamu sangka, itu karena ada miracle ya, itu karena ada keajaiban. Keajaiban itu terjadi ya, karena ini sudah campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan dan semesta yang bekerja gitu. Kalau memang sudah waktunya ya udah waktunya. Kalau memang sudah tiba saatnya kita berkomunikasi dengan gemoy ya udah saatnya gitu. Udah saatnya bicara ya dia bicara, udah saatnya ketemu ya ketemu. Dan ini beberapa kalian ada perkembangan hidup ya. Kayak kamu tuh semakin naik level di bulan Juli. Kayaknya hidup kamu menjadi lebih baik karena ini ada rezeki baru, peluang baru. Atau lembaran baru di hidup kamu yang lebih baik. Bisa juga di sini seseorang kayak berubah pikiran ya, yang tadinya dia ngerasa sudahlah dengan kamu, tapi sekarang malah membuka ke kamu ya, membuka dirinya ke kamu. Tapi ya begitu, kalau dia membuka diri ke kamu membuka diri tidak? Belum tentu ya. Ya gitu. Ada orang yang mau membuka pembicaraan ke kamu, tapi kamu membuka diri nggak ke dia? Kamu membuka diri nggak sama dia ya? Itu terserah kamu ya. Oke, selanjutnya ini ada fire. Nah, di sini aku ngerasa ada energi, ada semangat yang menggebu-gebu. Wah, angel ya. Seperti malaikat yang bekerja ya. Makanya aku ngerasanya itu kan ada miracle tadi, keajaiban. Keajaiban itu sebuah hal yang terjadi memang karena semesta yang bekerja dan para malaikat yang bekerja. Mungkin ini memang sudah bagian kamu, sudah rezekimu, atau ya memang sudah saatnya harapanmu terkabul ya. Memang sudah saatnya semua terbuka. Semua kebuka aja gitu dengan jelas. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di antara kita berdua. Nggak ada lagi drama-drama begitu, atau ya sedikit demi sedikit drama itu bisa berkurang ya. Mungkin nggak langsung habis, tapi ya adalah pengurangan hal-hal yang toksik begitu. Oke? Kita lihat dulu Tara. Nah, ini dia. Ada ini tentang apa ya, energi yang udah aku tarik ya, energi tentang yang akan terjadi di Juli 2022. Oke? Nih, di sini seseorang bersikap narsistik.
Yang terlihat di luar tidak seperti yang di dalam. Jangan tertipu dengan sosial media, ya. Jadi ini energi buat Juli juga sih. Makanya tadi aku bilang, kalau drama-drama kehidupan ini kan nggak bisa langsung habis semua ya. Segala hal-hal yang terjadi itu nggak mungkin semuanya tiba-tiba langsung hilang. Karena ya masih ada aja sebenarnya ya. Namanya kita hidup di dunia yang fana ini ya. Jadi ya di sini kayak ada semacam petunjuk buat kamu ya. Kalau kamu ada lihat seseorang bersikap narsistik, dia tuh narsis banget, sosokan bisa tanpa kamu, tapi ternyata tidak. Mungkin dia sosokan terlihat kuat, dia seperti bahagia, tapi ternyata enggak. Ya itulah yang terjadi di Juli. Kamu akan melihat, oh ternyata kehidupan dia tidak lebih bahagia ya daripada aku. Ternyata kehidupan dia kayak lebih berantakan gitu ya. Jadi ya kamu akan tahu. Mungkin bisa juga kamu ngelihat seseorang di sosial media, kamu ngerasa ya dia di sosmed kayaknya baik-baik aja dia, tapi ternyata yang di sosial media itu beda dengan dunia nyata gitu. Jadi jangan tertipu apa yang dia bikin di sosial media. Beberapa kan di-link dengan orang yang begitulah ya, di depan beda, di belakang beda tuh ya. Terus dia melihat kamu menyerah, kamu semakin menutup diri, dia merasa terabaikan. Berarti di bulan Juli beberapa kalian ya gimana ya, masih nyaman aja mencintai diri sendiri, fokus sama diri sendiri, ya masih betah menutup diri. Ya it's okay sih, itu hak kamu ya. Jadi dia tuh melihat kamu memang kayak menyerah dengan koneksi ini karena kamu makin menutup dirimu, dan dia merasa terabaikan. Dia ngerasa kayak ternyata nggak enak ya dicuekin, ternyata nggak enak ya kalau kamu ikutan pasif begitu, atau ya banyak lah. Kayak dia ngerasa kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu ya. Begitu. Terus dia jadi kepikiran sama kamu. Kalau misalnya kamu lebih fokus sama dirimu sendiri, ada seseorang jadinya khawatir gitu sama kamu. Kan di sini ada tiba-tiba energi yang on fire gitu, menggebu-gebu. Ini bisa energi dia, jadi kayak dia gergetan gitu sama kamu. Kayak pengen nyamperin langsung, pengen nanya kabar. Kalau kamu menutup diri itu, apa kamu memang punya masalah? Atau ya kamu sehat nggak, apa kamu sakit. Nah kan ada yang scare itu ya, sepeduli itu sama kamu ya. Begitu sih aku rasa. Terus kalau kamu ada masalah, dia kayak pengen tahu gitu kehidupan kamu. Atau ya kalau kamu sudah bahagia, dia juga pengen tahu ya. Ini ada financial issue, seseorang ada persoalan keuangan. Jadi aku ngerasa apa ya, seseorang entah dia atau vice versa ada persoalan keuangan. Jadi dia lumayan stres ya mikirin keuangannya. Mungkin dia stres juga mikirin kerjaannya, itu ada. Tapi bisa juga ini vice versa, jadi jaga keuanganmu ya. Mungkin di Juli kan ada rezeki ya. Di Juli ada aja sebenarnya rezeki kita. Cuma ya jaga keuangan kamu. Jangan nanti tiba-tiba duar-duar, kaget say, tiba-tiba dompet gue tinggal segini, tadinya segitu. Nah gitu kak ya. Jadi jaga keuanganmu. Oke? Kamu mendapatkan validasi, pengakuan kamu berkualitas dan dipuji ya. Ini beberapa kalian di bulan Juli kamu dapat validasi gitu loh, penerimaan, pengakuan, entah teman-temanmu, keluargamu, saudaramu, kawanmu, mantanmu, gebetanmu, pasangan, atau siapalah yang pernah dekat dengan kamu, yang kenal kamu, itu ada yang mulai menerima atau mengakui. Iya sih, kamu sebenarnya yang punya positif energi, kamu sebenarnya orang yang positif gitu, jadi kamu diakui atau apa ya, kamu kayak bisa diterima gitu sih, aku rasa diterima menjadi sosok yang luar biasa gitu ya, karena kamu berkualitas. Beberapa kalian kamu dapat pujian ya, mungkin tiba-tiba ada yang muji kamu gitu ya di bulan Juli. Nggak nyangka ya say, kamu tuh semakin
positive vibes gitu, kamu kayak orangnya semakin luar biasa gitu ya. Ada aja sih yang muji kamu atau muji kamu cantik gitu ya. Atau ada yang muji kamu tuh kayak kamu makin kece ya, makin keren kamu sekarang. Nah, ada yang kayak gitu ya. Kayak ini terselip-selip dengan gemes ya, gemoy banget terselipnya. Oke. Nih, bahagia dan sedih secukupnya. Ada kabar tak terduga. Seseorang merasa kehilangan. Jadi mungkin di Juli kamu bakalan tahu begitu. Dia kehilangan kamu. Dia sakit banget perasaannya kehilangan kamu. Bisa juga dia kehilangan apa gitu ya. Ini ada seseorang yang bisa kehilangan orang lain. Atau dia kehilangan kebahagiaannya. Dia di sana tidak baik-baik saja begitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Jadi kita jangan terlalu menggenggam sesuatu atau seseorang karena nanti sulit melepasnya. Jangan terlalu menggenggam sesuatu atau seseorang supaya tidak terlalu sakit kalau melepas. Jadi ini kayak apa ya, semacam warning gitu supaya kamu tidak terlalu kecewa, tidak terlalu ngerasa kehilangan ya. Ini kalau dapat kabar bahagia, bahagianya secukupnya aja. Nah, supaya kalau kamu sedih, supaya kalau ada terjadi sesuatu yang sedih, kamu tidak sedih yang berlebihan gitu. Jadi ya begitu, segala sesuatu secukupnya aja. Senang ya secukupnya, sedih juga secukupnya, supaya netral aja gitu ya. Nggak bucin-bucin banget, nggak baper-baper banget gitu. Ini bisa vice versa juga, bisa kayak seseorang di sana. Kan tadi ada tentang narsistik ya, dia mungkin narsis gitu, so jago, dia ngerasa so hebat gitu, aku bisa lah bahagia tanpa kamu, kan ada Marimar, Sergio, Dora, Nobita, ya adalah Chiripa dan lain-lain gitu. Tapi ya dia narsis aja dengan kebahagiaannya yang berlebihan itu. Akhirnya kalau dia sedih sesedih-sedihnya. Ketika dia hancur ya begitu, sedih sesedih-sedihnya. Oke? Dan di sini ada pada akhirnya sendiri. Siapa nih ya? Ada seseorang yang akhirnya memilih sendiri, seseorang pengen sendiri, single, atau memang dia nggak bertahan lama dengan orang lain. Mungkin ada juga takdir yang membuat dia menjadi seseorang yang sendiri. Jadi kamu mungkin ada lihat pada akhirnya ada yang nyaman sendiri. Ya gitu. Ya aku udah sendiri. Gimana? Aku udah sendiri nih, gimana kelanjutan kita? Nah, atau ada yang menunggu kamu sendiri ya. Ada yang ngerasa kayak, ya kita temukan dulu jati diri kita. Kita berdiri di kaki sendiri, jangan ada intervensi orang lain ya. Ya kalau sudah kokoh begitu kan baru bisa melakukan sesuatu. Oke? Ada inner beauty. Beberapa kalian di bulan Juli, kamu inner beauty ya, cantikmu dari dalam, tampanmu dari dalam. Jadi kamu tuh ganteng, kamu tuh keren, kamu cantik dari dalam ya. Jadi di Juli nggak usah berpenampilan gimana juga, kamu sudah menarik dari dalam ya. Ini beberapa dijaga leluhur, masih dijaga kakek nenek moyang. Jadi ya kamu cantik kok, kamu ganteng. Jadi no make up juga nggak apa-apa, no filter juga nggak apa-apa sih. Ya gitu. Ada sentuhan fisik dengan seseorang dan hasrat seksual yang tersampaikan ya. Ini beberapa kalian kalau ada pertemuan dengan orang yang itu kan tadi ada on fire ya, orang yang berapi-api, passionate, berhasrat, bergairah sama kamu. Kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu ya terjadi ini sentuhan fisik ya dengan orang itu. Bisa ada yang memegang tangan, memeluk, mencium, atau ya ini ada yang mau berjabat tangan, saling memaafkan begitu, atau ada yang mau kenalan ya. Ya gitu, atau ini sih ada hasrat seksual yang tersampaikan. Ini bisa kayak apa ya, kamu jadi ngerasain kontak seksual dengan dia meskipun dalam diam. Jadi aneh kan, kayak misalnya dia di sana pengen menyentuh kamu. Nah, kalau kamu ada energi ikatan spiritual, ikatan batin dengan dia, ya kamu juga jadi pengen disentuh sama dia gitu. Misalnya dia di sana ingin menyentuh kamu, ya kamu juga jadi pengen gitu. Ya gitu sih. Ya.
Jadi ngerti kan? Fantasi hasratnya itu nyampe ke kamu. Kamu tiba-tiba jadi kangen, jadi kayak pengen bersama dia gitu, pengen memeluk dia. Ya karena dia di sana kangen juga sama kamu, dia mau memeluk kamu, ya beberapa gitu. Lalu ini ada tentang child, tentang anak, ada tentang childish juga ya, kekanak-kanakan. Jadi seseorang itu mulai membenahi diri dan menghadapi dengan kedewasaan sejati ya. Jadi ada yang childish, energi kanak-kanakan gitu. Mungkin di Juli dia membenahi diri dan menghadapi kamu dengan dewasa. Dengan ya dewasa gitu ya, dewasa. Terus kamu makin lucu dan menggemaskan di mata seseorang. Kamu terlihat semakin keren dan semakin seksi. Wah, ini beberapa kalian relate dengan tadi ya. Kamu makin lucu, makin gemoy, makin gemes ya di mata seseorang. Kamu tuh makin keren, makin seksi. Jadi ada yang berhasrat gitu ya. Jadi kayak aduh gemes banget lah. Gregetan banget sama kamu. Nah, ada aman untuk bersama ya. Nih, di bulan Juli aman untuk bersama. Mungkin berapa kalian yang ngerasa aduh berbahaya say, males say, aduh rumit gitu, sulit gitu, bestie. Atau apa ya, ya gitu, tegang aja situasinya, nggak enak lah, inilah itulah. Nah, tapi di Juli ada yang aman untuk bisa bersama. Oke. Kita lihat dulu ini Tara. Nah, aku juga udah tarik energi tentang yang akan terjadi di Juli ya, 2022. Oke, ini sudah di shuffle dengan gemoy ya. Ada di sini warna abu-abu ya. Abu-abu. Wah. Abu-abu itu kan antara hitam putih ya, gitu. Jadi aku ngerasanya ada sesuatu yang kelabu di bulan Juli ya. Bahkan satupun di antara kita tidak ada yang bisa menebak karena ini adalah rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Ya, nggak semua hal bisa kita selami. Tidak semua rencana Tuhan bisa diselami ya. Misal kamu kalau berpikir pakai akal sehat ya, berpikir pakai logikamu, kamu kan ngerasa ya kalau aku sama dia tuh udah rumit banget, udah sulit banget aku sama dia gitu. Atau ya dipikir pakai logika lagi kayaknya nggak mungkin lah, mustahil gitu. Cuma hati nuraniku, kata hatiku, intuisiku nggak bisa bohong gitu. Kayak aku menemukan tanda-tanda lagi tentang dia. Beberapa kalian kamu sudah melangkah ke depan, tapi kamu tiba-tiba mau bermimpi gitu. Kamu mungkin sudah pengen melepas, tapi tiba-tiba kamu bisa bermimpi tentang dia secara tidak sengaja. Terus kamu kemana aja menemukan tanda-tanda tentang dia. Mungkin kamu pergi ke sini, ke situ, kok ada lagi sih tentang dia. Aku lihat ada yang mirip dia. Aku ngelihat ada nama dia, ada angka tentang dia, atau ya aku pergi kemana ada lagu yang mengingatkan aku sama dia gitu. Jadi ya itu semua terjadi karena di sini kamu tuh disarankan untuk lebih menyerahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Karena kalau sudah terlihat abu-abu begini ya, ini kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan, begitu. Karena logika sama hati kan bentrok ya. Terus apa yang dirasakan dengan apa yang dilihat itu ya semuanya serba aneh gitu. Serba misteri, teka-teki gitu. Jadi kalau semuanya terasa abu, kelabu begitu ya, berarti udah saatnya kita lebih percaya dan lebih yakin bahwasanya ya ada rahasia Tuhan yang nggak bisa kita selami ya, dan cuma Tuhan yang tahu gitu. Jadi ya udah, sebagai manusia cuma bisa berserah pada Yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, oke, ini ada kapal layar, orangnya jauh ya. Ada tentang kapal ya. Itu tadi ada warna abu-abu, ini ada tentang kapal. Mungkin ada orang jauh, bisa tentang laut, berkaitan laut, bisa. Ada yang ini yang menjauh akhirnya mendekat begitu ya.
Oke, ini ada kepiting gemoy. Kepiting ya, relate banget sama bulan Juli ya. Jadi, yaitu Juli kan dominan energi kepiting ya. Eh, aku ngerasanya kepiting itu di luarnya kuat gitu ya. Kepiting itu kulitnya kan kuat ya, kokoh, tapi di dalam rapuh. Nah, beberapa kalian kamu akan tahu, kamu akan lihat bahwasanya seseorang tidak sekuat yang kamu kira, ya. Di luar dia tuh ya begitulah, keras ya, keras kepala, sensi. Beberapa ini sensitif banget ya, tapi sensitifnya kemana nih? Arah positif atau negatif ya? Kalau sensitif yang positif, ya orangnya perasa, peka, menjaga perasaan, orangnya ya begitu penyayang. Tapi kalau sensitifnya negatif, ya orangnya sensi banget gitu. Orangnya suka egois ya. Kalau sensinya negatif, orangnya mudah marah, mudah menyerah, itu ada. Jadi ya kamu akan ngelihat seseorang ya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Di luar dia kuat banget gitu, kayak kayak nggak terjadi apa-apa di antara kita, tapi di dalam dia rapuh ya. Kepiting kan gitu ya, kulitnya kuat tapi dalamnya rapuh, rapuh banget ya, sangat rapuh gitu, lembek banget ya, bisa dibilang ya dia sebenarnya orang yang lebih baperan daripada kamu. Dia sebenarnya orang yang lebih sensitif daripada kamu. Jadi ya gitu. Ini bisa vice versa, bisa kamu ya. Jadi di Juli ya gitu, kamu mungkin bisa berdiri tegar, kamu bisa berusaha kuat, tapi hati siapa yang tahu ya. Bisa aja kamu dalam hati apa ya, menyimpan kesedihan gitu. Kamu di dalam hati bisa rapuh, sensitif. Dan ini aku ngerasa kamu tahu kapan menutup diri, kapan membuka diri. Ada saatnya kamu kan menarik dirimu gitu. Kamu bertapa, menutup diri gitu. Tapi ada saatnya juga kamu membuka diri. Mungkin yang menutup diri itu lebih kayak ya sensitif, yang arah positif untuk menjaga perasaanmu. Mungkin karena kamu sensitif ya kamu mudah terluka, mudah kecewa. Jadi kamu menjauhi keramaian gitu. Ya udah, nutup diri aja gitu. Mungkin gak ada yang bisa jaga perasaanmu selain dirimu sendiri kan gitu. Ya melindungi diri. Tapi ada saatnya kamu membuka diri gitu kan. Ini ada situasi yang duar-duar gitu ya. Jadi ya mungkin tiba-tiba ada aja gitu energi kamu membuka dirimu. Tiba-tiba apa ya, ini berapa kalian sih di bulan Juli tiba-tiba kamu kayak pengen main sosmed. Mungkin di Juli tiba-tiba kamu pengen posting-posting di sosial media, dan itu bikin orang kaget. Atau vice versa, dia tiba-tiba bikin sesuatu di media sosial dan kamu kaget ya, ternyata ini ya yang aku tahu di media sosial tentang dia gitu. Ya ada sih aku rasanya. Atau ini kebalik, bisa aja ya kamu udah nggak mau lagi ada di sosmed gitu. Ya ada lah yang kayak gitu. Kayak di sini ada tentang apa ya, hukum gitu. Beberapa ngelihat hukum keadilan, hukum karma ya. Beberapa ngelihat apa namanya, legalitas. Ada yang melihat pernikahan, perceraian. Bisa juga ini ada orang yang mau ngejudge kamu gitu. Jadi di Juli itu ya, di Juli kamu di sini harus bijaksana sih. Kapan menutup telinga, kapan membuka telinga. Ya, seperti tadi, kamu harus tahu membuka diri dan menutup diri itu kapan aja waktunya gitu. Dan di sini kalau misalnya ada yang ngejudge kamu, menghakimi kamu, ada yang ngomongin gak enak, ada yang iri, ada yang dengki sama kamu, ada yang cemburu lah atau apa gitu, ya udah, kamu nggak bisa menutup mulut mereka yang menjelek-jelekan kamu. Ya cukup tutup aja telinga kamu ya, tutup telinga kamu supaya nggak dengar hal-hal yang nggak berfaedah gitu. Tapi kamu juga perlu tahu kapan waktunya membuka telingamu, karena ada beberapa hal yang mesti kamu dengar. Mungkin ada kabar tiba-tiba yang kamu dengar, dan itu penting. Bisa juga ada seseorang yang akhirnya mendekat ke kamu karena pengen didengarkan oleh kamu. Mungkin dia mau ngomong ini, bicara ini ya. Ya dia pengen kamu mendengar. Dan ini bisa kamu harus jaga kesehatan telinga ya. Beberapa kalian jaga kesehatan telinga kamu, kebersihan telinga kamu ya, rajin-rajin bersihkan telinga ya. Pokoknya tentang telinga gitu. Kalau pakai headset jangan kuat-kuat gitu. Kalau pakai headset volumenya diatur supaya telinga kamu baik-baik aja gitu.
Bisa juga kalau pakai headset ya sering lah dibersihkan ya say. Kalau kita pakai headset rajin gitu bersihin ya supaya telinga nggak kotor ya. Oke, lanjut. Nih beberapa kalian apa ya, ada sih yang berhasil move on ya. Beberapa kalian ada di sini yang aku ngerasanya kamu berhasil melindungi dirimu dan ya udah, kamu membangun lagi semuanya mulai dari dirimu sendiri. Jadi misalnya move on ini say goodbye untuk yang toxic ya, bye-bye untuk hal yang negatif ya. Akhirnya hidup kamu positif. Akhirnya kamu bisa gitu membuat circlemu positif ya. Dan di sini aku ngerasanya apa ya? Ada ini ya, semacam seseorang ya, seseorang ini sosok yang pernah egois banget sama kamu. Ada seseorang yang pernah egonya tinggi banget ke kamu. Dan lucunya di balik keegoisannya dia itu, ternyata dia selalu memperhatikan kamu. Ternyata di balik egonya itu dia selalu mata-matai kamu. Ya mungkin kamu tahu di Juli, tiba-tiba kamu pergokin dia. Oh, ternyata dia buntutin aku selama ini. Oh, ternyata ya nggak nyangka dia ada cari tahu aku ya. Mungkin ya kamu akan lihat begitu, atau bikinlah story, status kah, postingan begitu. Ya kamu lihat sendiri, ada orang-orang nggak jelas yang memata-matai kamu ya. Dan di sini kalau secara rezeki, aku rasa mudah-mudahan ya, semoga kebanyakan dari kalian, semoga banyak dari kalian ini banyak rezeki ya, karena Queen of Pentacle ini bagus ya. Aku ngerasa di bulan Juli kamu menarik juga secara cuan gitu. Kamu menarik juga secara keuangan, secara finansial. Jadi kayak ada kestabilan keuangan buat kamu di bulan Juli, dan itu bikin kamu tuh makin kece gitu. Kamu makin keren. Jadi kalau banyak duit gitu dideketin ya sama orang. Ya tapi kamu pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih aja siapa orang-orang yang layak untuk mendapatkan kebaikanmu. Dan ini masih ada yang mau memohon maaf sama kamu, dan di sini ada buah dari kesabaran kamu juga. Aku ngerasanya buah dari kesabaran kamu ini harapan-harapan yang terwujud ya. Aku ngelihatnya. Bahkan itu ada yang menjadi doa-doa kamu terkabul. Kayak misalnya kamu minta apa gitu, kejelasan, diberi kejelasan. Kamu minta kestabilan, diberi kestabilan. Kamu pengen melepas, ya diberi kekuatan untuk melepas. Kamu pengen bertahan, ya diberi kekuatan untuk bertahan. Jadi kayak gitu. So, ya di sini semesta hanya mendengarkan aja isi hatimu apa. Kamu pengennya gimana? Ya katakan aja, karena itulah yang akan diwujudkan, gitu ya. Oke, sekarang aku langsung aja ya. Aku kasih huruf di nama dia, bisa nama kamu, kalian, beberapa, vice versa ya. Kita mulai dari huruf dulu. Huruf ya. Oke. Ya. Ada huruf M. Ada O. Ada I. Ada B, ada D, ada Q, ada G, ada S, R, ada C, ada A, L, ada F, ada U, T, ada Z, ada K, ada J. Oke. Terus kita ke bulan spesial ya. Bulan Mei, Agustus, Juni, November. Ada Maret, Januari,
Februari, Juli. Oke. Sekarang zodiak dominannya. Zodiak dominan Tara. Nah, jadi ini ya. Ada Pisces, Cancer, Aries, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Virgo, dan Libra. Oke, sekarang tempat ya. Mungkin pernah ke tempat ini, dekat daerah ini, atau dari tempat ini. Bisa juga pengen ke tempat ini ya. Ada Makassar, Papua, Padang, Kalimantan, Malaysia, Surabaya, Jepang, Manado, Pekanbaru, Blitar. Ada Jakarta, Depok, Bangka Belitung, Taiwan, Banten. Ada Garut, Australia, Batam, Ambon, Gresik, China. Ada Jogja, Semarang, Eropa. Ada Medan, Kediri, Cirebon, Arab Saudi. Ada Singapura, Malang, Cianjur, dan Bandung. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.